Baik, jumpa lagi di channel saya Bigas Motor. Nah, pada hari ini saya masih juga baru kelar beres-beres ya. Karena memang sekarang kondisinya istri saya berada di sini, jadi bagian dalam itu masih sudah dipakai buat masak ya, sama buat tempat tinggal juga. Beda dengan saya sendirian selama 1 tahun ini. Dan salah satu kendala saat saya sendirian selama 1 tahun yaitu adalah saya bangun yang tidak jelas. Jadi kadang bangun jam 2, kadang jam 3 dan nggak tentu. Kemudian juga TV kembali berfungsi jadi TV, jadi monitor saya pindah ke sini supaya saat saya lagi iseng malam itu tidak mengganggu. Nah, di sini jelas di situ bahwa sekarang tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan 2 2021. Oke. Di sini saya akan membahas tentang CNC. Di mana CNC itu atau orang yang baru bermain CNC wajib dan harus tahu tentang cara membuat filenya dan harus mempelajari banyak banyak program yang harus dipelajari. Di antaranya di sini saya gunakan Aspir, kemudian Corel, kemudian Inkscape. Jadi saya hanya belajar 3 itu untuk desainnya. Kemudian saya juga belajar seperti ini ya, desain PCB. Nah, di sini saya juga belum mempelajari Eagle, kemudian FreeSync atau apa yang menurut saya nyaman. Jadi saya harus mempelajari kesemuanya karena saya ingin mempelajari CNC ini. Setahun yang lalu CNC ini saya beli dari Cina seharga 2.500.000 dan menurut saya ini adalah mini CNC terbesar ya di waktu itu, karena ini mempunyai area kerja 28 dan 30 cm. Pada umumnya mini CNC hanya 20-18. Jadi area kerjanya cukup kecil, 20 cm 18 atau 30-18. Itu terbesar kayaknya waktu itu 30-18. Nah, ini saya membelinya 30-28 area kerjanya, kemudian frame-nya semuanya aluminium. Jadi umumnya kayak 30-18 itu menggunakan frame plastik ya di sini yang dibuat dari mesin 3D. Kalau ini full aluminium. Jadi saya beli langsung dari Cina waktu itu dengan harga 1.200 yuan. Dan di waktu itu yuan masih seharga 1 yuan itu 1.900. Nah, untuk ongkos kirim waktu itu sekitar 400 sampai 500.000. Jadi saya anggap itu cukup worth it ya, cukup murah karena memang tidak ada juga di pasarannya. Yang sangat saya sayangkan adalah softwarenya itu menggunakan bahasa Cina. Kemudian ini hardwarenya juga ini menggunakan pembuatnya itu tertulis semuanya huruf Cina. Oke. Kedepannya saya akan membuat mesin yang lebih besar untuk ukiran pintu dan ini ya, cutting plasma ya, dimana setiap saya mempunyai sesuatu angan itu saya akan memikirkan resiko gagalnya. Jadi dulu saya membeli mesin Redbow ini, cutting plasma ini, seandainya nggak kuat, listriknya seperti apa dan seperti apa akan menjadi punya solusinya. Nah, diantaranya karena saya sudah main CNC, jadi saya akan buatkan CNC buat ini, buat cutting plasma, dimana juga dulu waktu itu tidak kuat dan saya membeli kompresor ini dengan ukuran 3 PK ya, karena minimal dia 2,5 PK. Baik, untuk CNC yang akan saya buat itu menggunakan GRBL, dimana memang GRBL itu softwarenya cukup mudah didapat ya, downloadannya gratis, kemudian parameternya dan settingannya itu semuanya serba custom, jadi bisa diatur sendiri. Iya Pik. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menggambar di medianya talenan ya. Ini adalah talenan bekas, daripada dibuang saya pakai dulu. Oke. Untuk mempelajari hal ini cukup mudah ya, tapi lebih baik ada bimbingan, karena kalau saya memang hanya nonton
YouTube, kemudian saya melihat, kemudian saya coba setting, dan disitu banyak sekali kendala. Oke, seperti ini. Jadi tinggal atur lagi. Karena nih waktu itu saya masih belajar ya, nyeting ketinggiannya. Oke, jadi bisa manual. Oke, akan saya back to zero. Untuk GRBL sendiri ini juga dia bisa menggunakan handphone ya. Pilih handphone Mas. Nah, untuk menggunakan handphone tinggal klik bagian sini, masuk ke scanner Mas. Kemudian nanti dia akan memberi barcode dan dia bisa diatur pakai handphone. Scanner gitu. Oke, ini akan saya buka scanner. Kemudian dia akan memberi link. Setelah itu dia menggunakan IP kita ya. Jadi ini terlihat di sini IP-nya 192.168. Oke. Kemudian dia akan menampilkan seperti ini. Jadi dengan ini udah bisa diatur kayak misalnya mau balik ke zero, dia akan kembali lagi ke zero. Jadi ini udah bisa mewakili si komputer ini sendiri. Misalnya seperti ini, kita pilih jokes, terus kita tes di sana. Nah di situ dia bergerak ya. Itu yang kuning itu dia bergerak ke sana. Oke, saya akan mengambil dari sisi Z axis. Oke, ini akan saya ambil dari sisi Y axis. Nah, kemudian akan saya matikan dan saya akan pilih return to zero. Oke. Oke, saya akan masuk ke return to zero. Oke, dia kembali lagi ke titik nol ya, dimana mesinnya juga mengikuti sesuai gambarnya. Oke. Oke, saya akan coba menggambar ini ya. Nah, untuk kedepannya buat yang suka dengan plat nomor atau sejenisnya, bisa memesan di tempat saya dan akan saya buatkan lebih dari umumnya. Jadi umumnya itu hanya seperti ini. Sebentar. Saya ingin mulai menggambar ya. Dan hasilnya seperti ini karena memang gambar tadi itu sama dengan yang ini. Oke, untuk ketebalan akrilik atau semuanya itu tergantung settingan ya. Maksudnya untuk kedalamannya tergantung settingan, dan di sini saya mirror saat menggrafiknya saya mirror. Nah, hasilnya pun seperti ini. Jadi akan saya buat beda nanti dibanding yang ada di pasaran. Seperti apa nanti ikutin terus ya. Sedikit memperkenalkan smart LED. Di sini juga ada stop lamp R25 yang di-upgrade smart LED ya. Dimana smart LED buat yang paham sangat disukai, dan yang belum paham dianggapnya seperti odong-odong atau norak. Ya, semua kembali lagi bahwa itu adalah pilihan ya, dan selera masing-masing. Sudah mulai menggambar. Oke, buat yang ingin merakit sendiri atau mungkin tertarik untuk membuatnya, saya rasa lebih baik ya dibanding membeli, karena dengan merakit itu kita akan tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan di saat dia ada kerusakan kita bisa paham karena kita tahu kita yang membuat. Baik, saya rasa sudah cukup. Jangan lupa like dan subscribe ya. Insya Allah kedepannya saya akan buat plasma. Oh iya, satu lagi, karena memang saya itu orangnya suka iseng, suka suka mengerjakan sendiri lah, intinya begitu.
karena memang saya tidak pernah mau ketergantungan sama seseorang atau orang manapun. Di sini saya juga sempat belajar dan dalam membuat ini ya, membuat screen buat PCB. Di sini banyak sekali gagal dan saya pun harus datang ke tempat ahlinya di mana saya ingin belajar. Karena menurut saya ilmu apapun itu wajib dipelajari. Untuk CNC 80% saya udah memahami semua ya, dari desain, kemudian kalibrasi dan semuanya. Nah, ini salah satu hasil yang saya buat ya. Ini kemarin saya dikasih stringnya bekas karena untuk kaos sudah terlalu lembek ya. Nah, ini hasilnya. Ini saya pakai buat ini ya, buat PCB. Jadi nanti PCB itu dikasih gambar, kemudian saya kasih nama juga. Ini beberapa di antaranya. Oke, saya rasa udah cukup. Jangan lupa like dan subscribe.